Belum baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan kemanusiaan, hari ini saya Fida dari Kesatria Asar Humanity sedang berada di Desa Lubuk Siduk, Aceh Tamiang. Allah. Siapa bilang Aceh sudah baik-baik saja? Ini apa? Ingat teman-teman, buka mata kita dan lihat fakta di lapangan. Banyak yang mengatakan Aceh sudah baik-baik saja. Pemerintahan pun mengatakan Aceh sudah baik-baik saja. Faktanya di lapangan Aceh belum baik-baik saja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Ya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman ya, kita reaction lagi bencana alam yang terjadi di Aceh. Dan sampai detik ini Aceh belum diperhatikan oleh pemerintahan. Sekejam itukah pemerintahan Indonesia? Kenapa membiarkan rakyatnya di wilayah Aceh itu menderita? Belum ada bantuan sama sekali. Ada, cuman pemerintah tidak memfokuskan kepada itu. Padahal Ramadan sudah mulai dekat, kurang 6 hari lagi. Mereka belum punya rumah, rumahnya masih tertutup lumpur. Ada yang mengatakan Aceh sudah baik-baik saja. Ingat, ini bukti Aceh belum baik-baik saja. Bantuan Malaysia terus mendatang. Dulu menolak bantuan Malaysia dan sampai detik ini menolak karena negara masih mampu memberikan sebuah bantuan kepada Aceh. Faktanya Aceh sampai detik ini tidak baik-baik saja dan bahkan banyak yang menuntut keadilan. Banyak yang melakukan aksi demo untuk menuntut keadilan. Dulu tolak bantuan Malaysia, sekarang Aceh masih tidak baik-baik saja. Oke teman-teman ya, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Belum baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan kemanusiaan, hari ini saya Fida dari Kesatria Asar Humanity sedang berada di Desa Lubuk Siduk, Aceh Tamiang. 2 bulan pasca banjir dan menjelang Ramadan, bisa kita lihat kondisi di Aceh Tamiang saat ini masih sangat memprihatinkan. Rumah-rumah masih puing-puing bangunan dan mereka masih tinggal di tenda-tenda. Siapa bilang Aceh sudah baik-baik saja? Ini apa? Ingat teman-teman, buka mata kita dan lihat fakta di lapangan. Banyak yang mengatakan Aceh sudah baik-baik saja. Pemerintahan pun mengatakan Aceh sudah baik-baik saja. Faktanya di lapangan Aceh belum baik-baik saja. Allah. Dasar rumahnya. Siapa bilang Aceh baik-baik saja? Siapa bilang mereka sudah bahagia? Satu perhatian sudah bikin mereka tersenyum, meskipun dalam hati mereka adalah sangat pendiam. Sedih dan sakit hati adalah apa? Banyak postingan yang sudah mulai sepi terkait tentang mereka. Ini bukti Aceh Tamiang, Sumatera belum baik-baik saja, Pak. Dan saya terima kasih banyak kepada masyarakat seluruh Indonesia karena ini adalah bukti dengan 1 miliar uang yang terkumpul bisa menjadikan makanan yang semeriah ini. Kami masih membutuhkan Anda semua. Allahu Akbar. Nih teman-teman ya. 3 bulan tanpa bantuan pemerintah, korban banjir Aceh Tamiang protes minta keadilan. 3 bulan loh. Sekejam dan sejahat itukah pemerintahan Indonesia? Bayangkan 3 bulan tanpa bantuan dari pemerintahan.
Makanya mereka melakukan aksi protes menuntut keadilan. Allah karim. 3 bulan tanpa bantuan dari pemerintah, warga Aceh Tamiang melakukan protes ya. Aneh. Padahal kita tahu ya, pemerintah pusat udah mentransfer dana ke Aceh di bulan Januari yang lalu ya. Tapi coba lihat, rakyat di Aceh Tamiang ini melakukan demonstrasi sebab nggak ada bantuan dari pemerintah katanya. Jadi selama ini yang bantuan-bantuan yang banyak yang disalurkan itu kemana? Kemana bantuan-bantuan itu semua? Kemana? Ini pemerintah daerahnya patut dipertanyakan ini. Setiap hari ya kami makan mengharap ada orang mengasih bantuan Om. Kejadiannya itu subuh Om, sekitar habis jam-jam orang sholat subuh. Waktu itu saya lagi sholat subuh kan Om. Nah terus tiba-tiba kok kayak ada guncangan gitu, sekitar jam 5. Terus kami tengok di luar, air udah mulai masuk begitu kami buka pintu. Pas kejadian itu, kami nih segera membangunkan saudara kami yang di samping rumah untuk mengevakuasi nenek terlebih dahulu, baru barang-barang. Rupanya air semakin tinggi, tidak sempat selamatkan semua barang-barangnya. Jadinya hanya barang tersisa aja yang bisa kita selamatkan Om. Orang kelaparan di dalam bus, kebanyakan. Makannya itu waktu itu belum ada makanan, terpaksa nerobos Indomaret Om. Rakyat Malaysia, korang tahu kan Aceh tengah banjir balik sekarang ni kan. Lepas tu korang tahu kan ada sebahagian besar rakyat Aceh sekarang ni tengah mengamuk sebab bantuan lambat sampai kan. Benda ni daripada awal dulu dah aku overthinking, tapi nak cakap tu tak berani. Tapi hari ni tak apalah, aku cuba beranikan diri untuk cakap. So korang tengok video ni sampai habis. Kalau korang follow up isu Sumatera ni, korang boleh nampak sendirilah yang mana kepimpinan Indonesia tak senang langsung dengan kehadiran Malaysia. Sebabnya benda ni diakui sendiri oleh rakyat Aceh. Bantuan pertama yang sampai dekat Aceh adalah datang daripada Malaysia kan. So daripada rasa tak senang tu lah menampakkan yang dorang ni ego. Kata bantuan Malaysia ni tak seberapa lah, itulah inilah. Sedangkan kita hantar bantuan tu ikhlas. So untuk rakyat Indonesia, harap korang faham Malaysia ni memang normal pasal bantuan. Kalau hari ni Kelantan banjir, satu Malaysia akan kumpul, okey tala kat Kelantan. Sukarelawan akan pergi dekat Kelantan, bantu Kelantan. Itulah Malaysia. Kalau besok Perak banjir, satu Malaysia akan kumpul sukarelawan, pergi dekat Perak. Itulah Malaysia. Jangankan Malaysia, Bosnia pun Malaysia tolong, Palestin pun Malaysia tolong. Sampaikan kalau sebut je pasal bantuan dekat Palestin, orang Palestin akan sebut nama Malaysia dulu, betul tak? Tuh, Malaysia peri kemanusiaannya dijunjung tinggi, teman-teman ya. Mana-mana negara yang membutuhkan Malaysia ada. Musibah seperti banjir di Aceh, Malaysia ada. Apa yang terjadi di Palestina, Malaysia ada. Indonesia dulu pura-pura nolak bantuan dari Malaysia. Faktanya kami butuh. Dan sampai detik ini 3 bulan di Tamiang bantuan dari pemerintah tidak pun kunjung sampai. Makanya mereka menuntut keadilan. So untuk warga Indonesia, korang kena tahu kalau pasal isu bantuan dekat Malaysia ni, benda tu sangat normal. Kalau korang ingat dulu waktu PKP, nama Malaysia pernah naik. Sebabnya dipuji oleh dunia sebab apa? Sebab rakyat jaga rakyat. Masing-masing sibuk pasal kehidupan orang lain. Okey siapa susah, okey bantu. Siapa susah, bantu. Itulah Malaysia. Itu normal dekat Malaysia. So bantuan daripada Malaysia pergi dekat Sumatera, especially Aceh tu adalah atas dasar empathy. Bukannya atas dasar kami nak jadi hero, bukan. So orang Indonesia jangan salah anggap tau. Sebab bantuan dekat Malaysia sangatlah normal. Kenapa aku cakap benda ni? Aku dah cakap dah tadi, aku overthinking daripada awal dah. Aku dah agak dah akan jadi amukan daripada rakyat Aceh. Sebabnya kalau korang follow up isu Sumatera ni, korang akan tahulah betapa tekilannya rakyat Aceh sekarang ni. So bila ada bantuan yang sampai daripada Malaysia, sampaikan dorang angkat bendera Malaysia tau dekat Aceh. Kalau korang follow up isu ni, korang boleh nampak sendirilah kepimpinan Indonesia tak senang dengan isu ni tau. Tak senang dengan kehadiran Malaysia. So kalau korang nak tahu, ada sebahagian besar rakyat Aceh sekarang ni yang tengah mengamuk sebab bantuan lambat sampai. So bila kita kibarkan bendera negara lain dekat negara kita, itu satu pencabulan penghormatan negara tau. Tapi rakyat Aceh kibarkan bendera tu bukannya sebab apa? Sebabnya diorang berterima kasih.
Apa yang aku overthinking sangat? Kita ni hidup di akhir zaman dah ni tau. Kita akhir zaman dah. Peperangan boleh berlaku dengan bermacam-macam asbab. Sekarang ni diorang mengamuk sebab bantuan lambat sampai. Katalah nanti hari ke depan ekonomi dah berjalan macam biasa balik. Korang tahu sendiri kan, rakyat Aceh ni memang tak ada semangat patriotik Indonesia kan. Sebab diorang anggap Aceh is not Indonesia kan. Katalah hari-hari ke depan nanti bencana dah kembali pulih, lepas tu ekonomi dah berjalan macam biasa balik, tiba-tiba rakyat Aceh pakat-pakat mengamuk minta merdeka. Agak-agak Malaysia tak dituduh ke sebagai punca. Sebab sekarang ni kalau korang follow up isu ni, korang boleh nampak sendiri kepimpinan Indonesia memang tak senang dengan kehadiran Malaysia. So dalam video ni aku nak bagi tahu apa tahu? Aku nak bagi tahu dekat seluruh rakyat Indonesia yang pasal bantuan kalau Malaysia memang normal. Kami tolong semata-mata sebab empati, bukannya sebab nak jadi hero tau. So jangan salah anggap. Harap Indonesia kembali normal, Aceh kembali normal, semua berjalan macam biasa balik. Assalamualaikum. 75 hari pasca bencana dan 1 minggu menjelang Ramadan, siapa bilang Aceh Tamiang sudah baik-baik saja? Tuh. Siapa bilang Aceh Tamiang sudah baik-baik saja? 7 hari menjelang Ramadan, sekarang sudah 6 hari menjelang bulan Ramadan, atau 5 hari lah. Ya Allah, Aceh masih belum sepenuhnya pulih. Banyak rakyat Aceh, warga Aceh yang mengungsi. Rumahnya tertimbun kayu, rumahnya tertimbun lumpur. Andai kata pemerintah fokus ada untuk warga Aceh, bisa selesai itu kayu. Allah. Mereka masih butuh perhatian kita. Ya Allah, perjuangan yang luar biasa. Sabar loh mereka ini. Allah karim. Dua bulan, 3 bulan lah kondisi mereka seperti ini. Bapak, boleh dibuka pintunya Pak, kami mau masuk Pak. Boleh Bapak buka pintunya Pak, kami mau masuk Pak. Awak galak ke kalau perempuan, kalau menemu. Mana wakil tu? Mana Pak Wakil? Wagub mana Wagub? Mana Pak Wagub kami? Pak Wagub mana? Hidup mahasiswa! Hidup Aceh! Hari ini kami datang ke sini bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tapi menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini mereka harus segera membuka suara terkait dengan bencana Aceh harus ditetapkan sebagai bencana nasional. Silakan kawan. Maka dari itu kami dapat pastikan bila tidak ada perwakilan DPR hari ini, maka kami akan menginap di kantor ini. Kantor kita bukan kawan. Maka dari ini kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang mana hari ini kalian yang mana untuk mengaspirasikan suara rakyat hari ini.
Pak. Dan kalau dari jumlah, kuantitas bukan menunjukkan bahwa kualitas. Hari ini yang hadir di sini, saya pastikan kualitasnya sangat memadai dalam konteks apapun. Kamu kau nyoba benar-benar, ya kecewa kamu Pak. Kamu hari ini kecewa Bapak. Kami ketika menurun lapangan, mereka menyampaikan bagaimana sosok DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Ugonyo tentang kebijakan Ugonyo yang kami memilih Bapak. Pak disuruh Bapak. Maka dengan kamu tentu kan sebagai undangan, tetapi sebagai suara rakyat yang di kampung-kampung yang mana kampungnya terliput dari 18 kabupaten Pak. Di dalamnya mendung kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka ringan kamu harap kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera menyampaikan dan memberikan saran untuk Aceh tetap dijadikan sebagai status darurat nasional. Maka berjuang mereka ya, menuntut keadilan ya. ketika kami minta bantuan cukup banyak persyaratan. Tahap pertama kita dibuat. Wow. Demo di Aceh tidak panas, hanya sedikit hangat, teman-teman ya. Mereka benar-benar sudah muak dengan pemerintahan saat ini. Karena Aceh juga termasuk salah satu bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kenapa diasingkan begitu saja, teman-teman ya? Mereka benar-benar butuh bantuan dari pemerintah. Sangat-sangat butuh untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di rumahnya, kayu-kayu yang masih nyangkut di rumahnya. Kalau pemerintah ada, traktornya ada, beres itu ya. Allah. Adik, mama. Masyarakat masalah kita bencana bandar-bandar. Teman sekalian, kita ketahui bahwa Indonesia hari ini tidak menganggap Aceh lebih daripada sekedar wilayah yang dapat diambil hasil buminya. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di Aceh. Yang terpenting batu bara bisa mereka ambil, sawit bisa mereka tanam, emas bisa mereka ambil. Tapi ketika kita terkena bencana, mereka tidak peduli apa-apa. Maka sudah waktunya kita menyatakan sikap kita sendiri, teman-teman, bahwa hari ini Indonesia secara sistematis membunuh Aceh. Kita dapat lihat bahwa pers di luar sana tidak mau memberitakan tentang Aceh. Yang terhormat seluruh wartawan yang hadir di sini, media cetak, media elektronik, tolong beritakan yang terbaik tentang Aceh. Beritakan apa yang sebenarnya terjadi di Aceh, karena mereka membunuh Aceh secara sistematis.
Datang lagi ya. Makasih. Bye. Makasih Bang ya. Bye. Jumpa lagi ya. Kita dari Malaysia, dari Malaysia. Malaysia. Ya. Makasih Malaysia. Lagi Bang. Depan, Bang. Depan. Go. Ya Allah Pak, murah rezeki. Kami nggak bisa balas sama sekali. Cuman bisa ngomong, terima kasih banyak. Ada Bu, enggak apa-apa Bu. Doain kami aja ya Bu ya. Iya, kami doakan Bapak pun selalu sehat, berat Noi. Berat tuh. Aceh belum baik. Itulah video reaction hari ini teman-teman ya. Melihat kondisi Aceh saat ini, ya Allah, benar-benar memperhatikan teman-teman ya. Aceh buminya kaya, batu bara ada, diambil oleh pemerintah, tapi hasilnya tidak untuk rakyat. Ditanam sawit, emasnya diambil, minyak buminya diambil. Ketika Aceh ditimpa sebuah musibah bencana alam seperti ini, pemerintah tidak ada buat Aceh. Makanya please, buat teman-teman yang dari warga Aceh menonton video ini, dan bahkan media-media elektronik dan media cetak nonton video ini, please cetak berita tentang Aceh sebaik mungkin, sebarkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia di bagian Aceh tidak baik-baik saja dan keadilan bagi sosial seluruh Indonesia tidak menyeluruh. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu di next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.